Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kepada sekalian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, dan sesiapa yang mengikuti jejak langkahnya sampai dengan manusia jalan kiamat nanti. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman yang ada di masing-masing sehari kita, yang menyebabkan itu semua sudah berapa hari kita puasa? 27 atau 29 hari kita puasa? 14 ya? Ini hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi selama 2 pekan yang lalu itu, kebaikannya dipahalai, ya, doa-doanya dikabulkan, sedekahnya juga berkah, keluarga kita juga rukun, gitu ya. Karena Ramadan itu zaman bertengkar, eskalasi pertengkaran dengan pasangan itu meningkat, ya. Anak-anak jadi susah diatur, nauzubillah tidak. Tapi dari kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini membuat kita semuanya menjadi orang-orang yang orang-orang yang lebih soleh dibandingkan sebelumnya. Amin. Tersisa memang 15 hari ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan fisik kepada kita agar kemudian kita kuat berpuasa, agar kita bisa selalu bangun di sepertiga akhir malam untuk mendapatkan berkah Allah, agar kita kuat tarawih terus tahajud, agar kemudian Allah juga menguatkan kita untuk apa ya, untuk tadarus Al-Quran Karim, agar juga Allah meluluhkan hati kita agar mampu melepaskan harta kita, ya. Walaupun akhirnya kita bakal mudik, nggak apa-apa, asal sedekahnya lebih besar, gitu ya, daripada kita pelit nggak bersedekah kemudian mudik, ya, memberikan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik sedekah ya, mudik juga ya. Selanjutnya saya diminta membahas hadis. Hadisnya siapa Pak namanya Pak? Ini aja dah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffat 'alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi 'amalihi lam yusrif hasabuhu. Ini hadis riwayat Muslim, tentu saja hadis ini adalah hadis sahih. Apa artinya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, dari baginda Nabi Muhammad
nafasa an mu'minin qurbatan min qurbil dunya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya yang mukmin dari beban-beban dunia, nafasallahu qurbatan min qurbil akhirah atau min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia kelak di yaumul qiyamah. Berikutnya wa man yassara ala muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yang tentu dalam kaitan dengan finansial, utang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dari kesulitan-kesulitan kelak di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia di dunia dan juga aib dia di akhirat. Yakinilah bahwa innallaha fi aunil abdi, Allah itu pasti akan senantiasa menolong hambanya, tetapi dengan syarat maka al-'abdu fi auni akhi, selama hamba itu senantiasa menolong saudara. Wastaqal qaumun fi baitin min buyutillah. Sebelum itu, man salaka tariqan la tamisu fihi ilman, barang siapa seseorang bersusah payah untuk mendapatkan jalan agar dapat ilmu, bersusah payah untuk menemukan ilmu, mencari jalan agar dia dapat ilmu, maka dibalas oleh Allah, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan dia menemukan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum masyarakat komunitas di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab, membaca Al-Qur'an, wa yatadarusuna, kemudian dia bertadarus dan mempelajari dan mencari maknanya, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, akan dicurahkan kepada mereka rahmat, akan dilingkupkan, sesudah dilingkupkan, ditangkapkan, apa bahasa Indonesia ini, dinaungi, terima kasih, dinaungi dengan malaikat dan akan dipresentasi oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dari yang hadir itu di arasnya bersama para malaikatnya. Dan barang siapa yang memperlambat amal kebaikan, maka tidak akan dipercepat nasabnya. Nah, ini pelajaran yang berharga di pagi hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita coba kupas sedikit-sedikit. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau baru dapat sebagian nggak apa-apa, tinggal Bapak nanti cari sendiri. Yang pertama tadi, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurbil dunya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya yang mukmin dari sekian beban dunia, maka Allah akan ringankan beban dia kelak di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan bahwa manusia secara umum tidak akan terlepas dari masalah dalam kehidupan dunia. Pasti kita punya masalah. Pekerjaan, ya. Kesehatan, ya. Perjodohan, ya. Sudah menikah, hubungan dengan pasangan, betul, ada masalah. Hubungan kita sebagai orang tua dengan anak, atau hubungan kita sebagai anak dengan orang tua kita, dengan mertua, hubungan kita dengan tetangga, kaitan
sudah sebutkan pekerjaan, pasti bahwa kita akan berhadapan dengan beberapa beban. Secara teoretik, bila beban itu kemudian menghimpit kita, biasanya membuat kita stres. Bila kemudian kita tidak mampu mengelola stres, atau si manusia tadi tidak mampu mengelola stres dari beban yang dihadapinya, maka biasanya dia terbatas pilihan-pilihan aksi. Apa yang harus dilakukan itu menjadi terbatas karena biasanya mendahulukan emosional, ya, mencari jalan pintas, masih penting lah itu mencari jalan pintas, tapi kadang-kadang akhirnya dipaksakan oleh dirinya sendiri, akhirnya menjadi sakit, akhirnya menjadi eskalasi problematika meningkat, kualitas hubungan malah menjadi rendah, mudah tersinggung, ya, hanya melakukan dosa dan melakukan maksiat. Itulah realita yang ada pada manusia. Jadi siapapun orang, sangat dimungkinkan dia akan berhadapan dengan kesulitan. Saya sudah sebutkan tadi peluangnya di berbagai sisinya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai seorang muslim, bila melihat saudara kita dalam kondisi yang tidak beruntung, di mana mereka diberikan beban, ya, oleh kehidupan, kesulitan dalam membina hubungan, kesulitan dalam meraih cita-citanya, menjalani kehidupan yang normal, maka bagi kita harus mendekatinya dan kemudian berupaya meringankan beban yang dialaminya. Paham ya? Dan ini dimulai dari lingkup terkecil. Misalnya suami istri, boleh jadi dong istri mendapatkan beban. Sebagai suami harus meringankan beban istrinya, harus dilepaskan beban itu, dibantu. Itu urusan tetek pengit, ya, urusan untuk rumah tanggaan, ya, nah, kemudian dibantu agar kemudian dia menjadi lebih ringan, lebih betah, lebih bangga dengan suaminya. Begitu kira-kira. Atau dia seorang istri melihat suaminya punya beban, mungkin di tempat pekerjaannya atau beban dalam kehidupan sosial dan masyarakatnya, maka kemudian dia harus membantu, bukan menambah. Bahasa agak keren sedikit adalah bagaimana kita menjadi bagian dari bagaimana kita memberikan kepada orang lain itu solusi, jangan menjadi bagian dari problem atau menambah problem menjadi lebih berat. Tapi kita hadir kepada saudara kita itu adalah dengan sesuatu yang memberikan solusi. Baik, saya katakan tadi lingkupnya suami dan istri. Kita dengan saudara-saudara kita sekandung, seayah dan seibu pun juga pastilah tidak seluruh anggota keluarga kita itu semuanya selamat, bahagia, makmur, sejahtera. Tidak, mungkin juga ada yang memimpin kesulitan. Maka kemudian kita hadir bersama mereka dan memberikan solusi, bukan hadir memperuncing problem, menambah beban dan mempersulit mereka keluar dari masalah yang dihadapi. Ini luar biasa. Sesungguhnya itulah yang sedang kita lakukan. Terus ke lingkaran lebih luar lagi, dan kepada siapapun, dan dalam hadis ini ditekankan adalah seorang mukmin. Nah, bila itu kemudian dilakukan, apa yang akan didapatkan oleh dia? Bila dia selalu berusaha meringankan beban saudaranya, maka Allah SWT akan turun tangan menyelesaikan beban-beban kita di akhirat. Ingat, siapapun kita, kalau sudah yaumul akhir, hari kebangkitan, kita akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Ya? Silakan tidak tahu apakah amal soleh itu cukup Allah berkenan memberi ampunan sama kita, karena mungkin kita juga berbuat dosa dan berbuat maksiat yang
ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada kasih sayangnya. Berarti kita akan berhadapan dengan kesulitan kelak di akhirat. Karena kan kita juga tidak tahu, boleh jadi kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan, ternyata itu bukan kebaikan. Makanya kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi Rasul, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu wa ma la a'lam. Ya Allah, ya Rabbana, aku meminta kepadamu dari berbagai kebaikan. Apakah kebaikan itu aku ketahui itu adalah baik, atau kebaikan yang aku tidak tahu itu adalah baik. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kejelekan yang aku tahu atau juga aku yang tidak tahu. Artinya dalam kehidupan ini seringkali kita menganggap ini sesuatu yang buruk, dan ternyata itu baik. Atau menganggap itu buruk, tetapi hakikatnya itu adalah baik. Oleh karena itu maka kita tidak bisa menebak apakah salat-salat kita yang kita lakukan itu menyelamatkan kita kelak di akhirat. Apakah salat kita murni ikhlas karena Allah, jauh dari penyimpangan. Apakah ada unsur bid'ahnya dari setiap ibadah yang kita lakukan? Wallahu a'lam. Niasi kita mah ikhlas. Niasi kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, tapi wallahu a'lam menurut pandangan Allah. Boleh jadi sedekah kita sudah dilakukan. Apakah 100% ikhlas? Apakah ingin dipuji orang atau karena tekanan tidak ikhlas? Apakah sedekah kita diiringi dengan kekesalan dan kebutuhan? Ini juga sesuatu yang harus dicermati. Alhamdulillah kita berbakti sama orang tua, sayang sama ayah dan ibu kita. Tetapi apakah sayangnya itu murni karena Allah atau mengharapkan cepat mati agar segera dibagikan warisan? Wallahu a'lam. Oleh karena itu belum tentu kebaikan dan amal saleh kita menyelamatkan kita di akhirat. Ditambah juga kita ternyata dalam kehidupan itu ada malas, ada pelit, ada emosi sama istri, sama suami kalau perempuan, ada cuek terhadap tetangganya, kadang-kadang berbohong, dan kadang-kadang itu tiap hari kadang-kadang suka berbohong kepada istri Pak, suka berbohong sama istri tiap hari. Lupa lah bohongnya. Ketika istri kita datang sama kita pakai baju baru, Pak, cantik nggak aku? Pak, aku cantik nggak ya? Apa jawabannya? Bohong itu. Dan bingung jawabannya. Dibilang cantik, emang kagak. Dibilang tidak cantik, aduh masalah kan? Biasanya kita terdorong untuk berbohong orang itu. Banyaklah kita berbuat salah, keliru, mungkin tidak sengaja sebetulnya di tempat pekerjaan. Terus ditanya sama bos kita, biasanya kita bohong, bukan hanya bohong, malah menyalahkan orang lain. Ternyata belum tentu kita ini selamat kelak di akhirat dengan segala kebaikan kita. Ya, oleh karena itu kita akan berhadapan dengan kesulitan. Apakah kesulitan itu biarkan aja begitu saja? Ya,
5 kali memohon kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita harus betul-betul memohon kepada Allah untuk lepas daripada sesuatu, tetapi harus ada konsekuensinya. Apa yang bisa kita lakukan biar kita lepas dari siksa itu? Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Muslim adalah kita harus selalu berusaha meringankan beban saudara kita. Ya, gampang ya? Gampang. Apalagi kita lagi ada maunya, biasanya lebih gampang. Yang kedua, maghfirah ala muhsinin. Sebetulnya ini sama dengan sebelumnya. Barang siapa yang memudahkan yang mendapatkan kesulitan, tetapi biasanya kata muhsin, ya, kata muhsin itu kaitannya dengan finansial, yaitu orang-orang yang kesulitan finansial sehingga kemudian dia terjebak dengan hutang. Penyebabnya banyak, mulai dari mismanagement pengelolaan keuangan keluarga, ya, besar tiang daripada pasar, besar pasar daripada ya salah mengelolanya, salah menyusun prioritas penggunaan dana, apalagi kalau memang dari sejak awal bersikap mental boros atau tidak memiliki skala prioritas. Biasanya akhirnya manusia terjebak dengan hutang. Apalagi panas orangnya, ya, kalau tetangga ganti motor, ganti, ya. Kalau tetangganya beli kulkas baru, jadi pengen ganti. Apalagi ketika tahu tetangga kita nikah lagi, kita pengen nikah lagi. Kan nikah lagi kan butuh biaya, ya. Mau nikah sendiri atau tidak sendiri butuh biaya besar, terutama biaya untuk menutupi informasi biar gak sampai kepada istri. Itu mahal sekali biaya. Dan akhirnya kemudian kita terlilit hutang. Nah, bila kita lihat saudara kita bermasalah dalam konteks finansial karena kesalahan manajemen dan pengelolaan, maka kita harus meringankannya. Apalagi bila kemudian masalah keuangan itu disebabkan kebutuhan yang dia tidak bisa menghindari dari kebutuhan itu. Anak sekolah, anak kuliah, ya, orang tua sakit, ya, istrinya melahirkan terus dioperasi, ya, musibah misalnya kebakaran, segala macam, gelap kendaraan dan lain sebagainya, membuat dia akhirnya mengalami kesulitan finansial. Maka kemudian kita sebagai saudaranya harus bisa menolong. Apa yang akan kita dapat bila kita bersungguh-sungguh menolong saudara kita yang sedang kesulitan secara finansial? Maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Kalau tadi kan kurbatan min yaumil qiyamah, kalau tadi ya, kita ringankan beban saudara kita di dunia ini, maka Allah akan ringankan beban kita kelak di akhirat. Tapi ketika berbicara tentang apa berusaha memudahkan orang yang kesulitan secara finansial, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Ya, ingin naik karir, bagaimana kemudian naik karir itu Pak sulit, ya, karena kita ada kompetisi dengan sesama angkatan. Kalau misalnya di militer itu tidak bisa semua orang jadi kolonel, nggak bisa. Kolonel itu harus lebih sedikit jumlahnya dari letkol. Letkol juga harus lebih sedikit dari jumlah pangkat sebelah di bawahnya. Apa pangkat di bawahnya? Mayor, ya? Harus lebih banyak. Mayor itu ya begitu kira-kira. Yang namanya jenderal di TNI itu, TNI perangkatan itu 1 orang. Kalau 2 itu kalau di TNI, kalau salah satunya jadi panglima TNI baru 2. Kalau panglima TNI dari angkatan darat baru jenderalnya 2. Kasatnya dan panglimanya. Kalau panglimanya dari angkatan lain, maka jenderal itu cuma 1, yaitu kasat. Jadi naik ke atas tuh memang sesuatu yang sulit. Kita pasti bersaing. Juga
juga sama di perkantoran. Kalau sudah jadi pejabat, eselon 4 itu lebih sedikit daripada staf, eselon 3 lebih sedikit dari eselon 4, apalagi eselon 1 pasti jauh lebih sedikit, karena eselon 1 biasanya punya sekian, eselon 2 ya. Menteri misalnya punya sekian, eselon 1 kira-kira gitu kalau di di pemerintahan. Di karir juga di swasta juga begitu. Nah, oleh karena itu maka kita menginginkan karir itu mudah, tidak sulit ya. Nah, bagaimana kemudian agar karir kita mulus sampai dengan ke atas sebagaimana yang kita harapkan untuk mendapatkan ya kemampuan kenyamanan hidup. Maka sekali lagi kita harus memudahkan orang yang mengalami kesulitan secara finansial. Ada lagi kesulitan kita mendidik anak, sulit mendidik anak. Gimana nih anak ini jadi penurut? Gimana nih anak saya biar jadi hafal Quran? Itu kesulitan yang kita hadapi. Maka kemudian kita ringankan dan lainnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di dunia ini. Ya. Dan tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Sudah saya jelaskan tadi tentang kurang yaumul qiyamah, bahwa kita akan berhadapan dengan kesulitan kelak di akhirat. Bila kemudian kita rutin senantiasa meringankan orang yang kesulitan secara finansial, untuk juga akan membalasnya dengan memudahkan urusan kita di akhirat. 1, 2, 3, 4. Berapa persen? 1, 2, baru 2 ya? Baru 2 persen? Kalau itu kita yang ketiga nih. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan kita biasanya mulut kita gatal dan kalau melihat aib orang dan tidak dibicarakan, gatal banget. Nah, ini sekali lagi harus bisa menahan diri untuk melakukan itu. Gatal. Oleh karena itu menutup aib ini menjadi sangat penting. Apalagi aib orang terkenal, aib bapak kita, bapak kulitnya minta ampun. Nah, jangan bicarakan. Nah, cukup saja nikmati kepelitan ayah kita oleh kita, sehingga kita lebih terpacu untuk berusaha bersungguh-sungguh bekerja, tidak mengelit orang tua. Jangan dibicarakan, apalagi kejelekan mertua. Jangan dari anak-anak mama kita dimaki-maki lagi ya. Nah, kita harus tutup. Apalagi kalau dia aibnya pasangan kita dijelek-jelekin terhadap perempuan selingkuhan, biar mempercepat proses pernikahan yang keduanya. Harus begitu aibnya. Kalau menikah lagi nikah aja, jangan sampai kemudian mengorbankan dan menyakiti istri pertama. Oh, susah pasti istri pertama bapak sakit, udah jangan lihat kawin lagi. Yang satu, kenapa satu? Daripada pengen kawin tetapi tidak siap menerima resiko. Anak buah di pekerjaan, jangan ngomongin atasan, apalagi di kantor, tetangga, siapapun. Kalau kita lihat aib mereka, maka tutuplah aibnya. Yakinilah kalau kita menutup aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala kita di dunia dan juga di akhirat. Namanya juga manusia, mahalul khata, manusia tempatnya salah dan lupa. Namanya juga manusia, bukanlah makhluk sempurna, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliqnya. Kita sebagai makhluk pasti memiliki kekurangan. Dan ada yang ganteng, gitu ya, tapi malas, gitu ya. Ada yang tidak ganteng tapi rajin, begitu kira-kira. Namanya juga kasih kekurangan.
Ada yang datang tapi ngomongnya tidak sopan, tidak baik. Ada yang soleh, baik, tapi tidak bisa baca Quran. Ada yang luar biasa kalau baca Quran indah sekali, tapi kalau pinjam nggak pernah dibalikin. Jadi sekali lagi setiap kita pasti punya aib dan kekurangan. Nah oleh karena itu adalah kita bentuk kita, saudara kita serapat-rapatnya, karena itulah yang menyebabkan Allah akan bentuk kita. Menurut Bapak Ibu berzina dosa? Berzina dosa? Dosa. Kita lihat saudara kita berzina dikabarkan kepada kita. Tidak boleh dalam syariat Islam itu, ya. Kalau ada pengakuan melihat bahwa dia melihat orang berzina harus berempat. Kalau sendirian udah tutup mulut. Ini masuk kamar ada orang berzina. Sendirian kita melihat dalam hukum Islam kita harus tutup mulut. Ngomong aja si fulan berzina dan 40 deraan punya buat. Ada orang berzina nyata berzina. Tutup udah. Apalagi saya sebagai konsultan keluarga datang ke saya orang yang bermasalah dalam rumah tangga, aib semua Pak, aib semua. Ada orang terkenal datang ke rumah saya, aib tertekan dibongkar. Sudah tutup mulut. Karena kalau buka mulut lumayan Pak, jadi bisa jadi bintang kota iman saja. Sebagai konsultan Pak. Karena itu ayat jelas orang datang ke saya mengumpulkan ayat itu kan bukan untuk saya sebarkan, tetapi ia ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Nomor berapa Pak? 3. Nomor 4, Allah Subhanahu wa taala menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan 3 hal di atas itu adalah bentuk perintah kepada kita untuk senantiasa memperhatikan saudara kita, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, maka kita harus menjadi teman bagi dirinya. Kalau kesulitan kita ada solusi, kasih solusi jalan keluar. Kalau untuk finansial juga kita ingatkan. Kalau itu adalah ayat dan keburukan yang dia takut diketahui oleh orang lain, maka kemudian kita tutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda, "Innallaha fi auni, innallaha fi aunil abdi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini menjelaskan kepada kita, siapapun kita pasti butuh pertolongan Allah. Hanya itu diberikan oleh Allah dengan syarat bila kita juga menolong saudaranya dengan 3 cara tadi. Apakah dengan meringankan beban yang dialaminya, apakah kita mudahkan urusan yang menjadi sulit terutama bidang finansial, yang ketiga kita senantiasa untuk aibnya. Begitu. Tadi membawa bicara menyebut tentang Palestina. Palestina itu harus kemudian kita pahami ada hal yang sangat berkaitan dengan akidah. Saya tidak sedang berceramah di umum, bukan berceramah menulis Twitter yang dibaca oleh semua kalangan. Tidak sedang di media sosial, tidak sedang di koran menulis, tetapi saya lagi berhadapan dengan ibu bapak semua muslim, muslimah. Mohon maaf, mungkin ada yang muslim, silahkan. Oh nggak ada, semua muslim ya. Jadi saya bicara dengan bapak ibu seperti muslim dan muslim. Ada beberapa hal tentang Palestina. Yang pertama harus dipahami oleh kita, tanah Palestina itu bukan milik bangsa Palestina. Kalau Indonesia punya kita, ya, punya kita. Walaupun yang menyedot kekayaannya orang lain, itu orang lain.
Memang kesalahan begonya kita sebagai rakyat Indonesia. Ya. Tetapi tanah air ini adalah punya kita Indonesia, warga negara Indonesia, dan alhamdulillah mayoritas adalah Muslim. Itu punya kita. Kita mau jual dan itu sudah dilakukan. Kita mau kasih orang kita terserah kita. Kita ya orang namanya juga punya kita. Saudi itu punya pemerintah sendiri, orang kerajaan. Hatta itu adalah Mekah dan Madinah itu punya kerajaan. Kalau mau dia jual juga boleh saja, tinggal kita angkat saja ke sana. Tetapi kalau Palestina bukanlah milik satu bangsa, satu entitas, satu negara, satu etnik, satu agama dan lain sebagainya, tidak. Tetapi seluruh tanah Palestina tanpa kecuali itu adalah milik kaum muslimin sedunia. Kenapa demikian? Karena ketika ditaklukkan untuk Al-Quds dan seluruh wilayah Palestina oleh tentara Muslim di masa kekhilafan kemudian terjadi Umar bin Khattab membuat kebijakan tidak sebagaimana kebijakan yang diterapkannya untuk wilayah-wilayah yang dibukakan dan ditaklukkan yang lainnya. Jadi kalau menaklukkan memperluas wilayah itu wilayah tanahnya dikelola oleh khilafah. Tentu yang paling besar dapat jatah tanah itu adalah para mujahidnya. Ya. Kemudian penduduk setempat tentu saja kalau mereka Muslim, mereka kemudian mendapatkan tanahnya. Kalau non Muslim, tanahnya milik khilafahan, dan kemudian mereka yang Muslim hanya diberikan hak guna pakai, kira-kira begitu. Tapi itu milik Baitul Mal, dan beberapa tanah yang lain yang tak terbagikan kepada para mujahid itulah menjadi milik punya negara, kira-kira begitu. Status tanahnya begitu. Nanti dalam muamalahnya bisa ditukar, bisa diwariskan, bisa apa segala macam, karena itu menjadi milik pribadi. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan para pemimpin lainnya ketika memperluas wilayah kaum muslimin. Tetapi untuk Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis dan seluruh wilayah Palestina, Sayyidina Umar tidak melakukan itu, tetapi beliau mewakafkan seluruh tanah yang ditaklukkannya itu bagi kaum muslimin. Ini kalau dibahas panjang ya, alasannya secara ridwan Rasulullah kepada segala macam, termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Sayyidina Umar, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi agar sekitar Masjidil Aqsa itu tetap diberkahi, maka itu tanahnya tidak dibagikan, tetapi tanahnya itu diwakafkan. Dan tentu saja yang diberikan kewenangan pengelolaan terhadap tanah Palestina adalah bangsa Palestina. Jadi bangsa Palestina mendapatkan kemuliaan sesungguhnya dari khilafah Umar, dari kita seluruh kaum muslimin untuk mengelola tanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga kalau dibahas panjang tentang perseburan dan demografisnya, tentang tanggungan yang ada di dalamnya, tentang ini itu banyak sekali, dan kemujizatan luar biasa di tanah Palestina itu, dan yang sekarang berusaha habis oleh orang-orang Israel, padahal mereka tidak sana, termasuk sumber air dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Palestina untuk mengelola tanah yang sepanjang generasinya sampai dengan yang kaum kiamat itu dilindungi oleh kaum muslimin. Tapi ternyata kaum muslimin dapat musibah. Bangsa Palestina yang lemah, muslimin yang juga lemah. Dan orang Yahudi berkeputusan untuk balik ke Palestina dan merebutnya dan mengusir bangsa Palestina. Panjanglah ceritanya, akhirnya kemudian di perang tahun
itu tanah Palestina semuanya dicampur oleh si Ottoman Yahudi. Dan bukan hanya tanah Palestina, plus dataran Golan di Syria, dan kemudian semenanjung Sinai di wilayah Mesir. Itu juga dikuasai oleh mereka. Ya, memang katanya dibalikan Sinai setelah kejadian Camp David dengan Anwar Sadat, kemudian dataran Golan itu tidak dibalikan ke Suriah, tetapi dia menjadi green zone, ya, zona hijau yang tidak boleh dikuasai Israel harus menarik pasukannya, dan Suriah juga harus keluar dari situ. Jadi itu jadi tanah kosong. Itulah realitanya. Ternyata bangsa Yahudi merampok Palestina. Oleh karena itu, membebaskan Palestina bukanlah kewajiban siapa? Bangsa Palestina saja, tetapi kewajiban seluruh muslimin di dunia. Terus Gaza itu bagaimana, Ustaz? Jadi ceritanya setelah perang 67 terjadilah pengusiran hebat yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina. Dan memang kemudian ada perlawanan, dan perlawanan itu banyak. Dan akhirnya terjadilah perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata itu dipelopori oleh Fatah tahun 60 setelah 67. Dan Fatah akhirnya beraliansi dengan gerakan-gerakan bersenjata lainnya, membentuklah PLO. Tetapi fitrah mereka adalah sekuler. Jadi membebaskan Palestina tidak karena niatan tidak ada agama, walaupun dalam pidatonya disebut untuk meraih masyarakat untuk bisa berperang bersama PLO, isu-isu agama, isu akidah disampaikan. Tetapi sejatinya mereka bukanlah orang-orang yang taat beragama, bahwa itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan, sebagai nasionalisme. Ada kelompok yang lain, dan ini mayoritas bangsa Palestina, menginginkan bahwa pembalian Palestina itu adalah babnya adalah bab akidah, bab agama, dan ini mayoritas. Tetapi mereka terserang-serang tidak terhimpun, ya. Dan memang ada beberapa kelompok yang menonjol ketika itu dan diajak oleh PLO untuk bersenjata, tapi karena mereka itu berpandangan kalau melihat bahwa PLO itu sekuler, ini kelompok tidak mau bergabung. Mereka lebih memilih untuk menyadarkan masyarakat Palestina akan pentingnya tanah Palestina sebagai wilayah Islam yang harus dikuasai. Maka mereka melakukan pendidikan, membuka tahfidz Quran, memberikan bantuan dan lain sebagainya, melakukan perlawanan. Dan perlawanan itu kemudian akhirnya menguat karena PLO itu akhirnya juga terusir tahun 80-an dan lain sebagainya, dan perlawanan dari bawah itu menguat. Akhirnya mereka secara resmi menyatakan sebagai Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam terhadap Palestina. Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah itu disebutkan menjadi Hamas. Mulailah Hamas awal 70-an itu bergerak sampai puncaknya tahun 80-an. Tahun 88 lebih tepatnya melakukan gerakan intifadha, perlawanan tidak dengan pistol, tidak dengan petir, tapi perlawanan dengan batu, dan yang dikerahkan adalah bocah. Karena cerita Hamas itu membesar, pengaruhnya juga sangat luar biasa. Sementara Fatah meredup, PLO meredup, karena ternyata mereka ahli maksiat, kemudian mereka jadi duta besar kemana-mana, juga main perempuan, main apa segala macam, korupsi dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya Fatah itu akhirnya tahun 90-an akhirnya menjadi antek-antek Yahudi. Tertinggallah masyarakat bangsa Palestina itu mengandalkan apa namanya
istilahnya itu kayak kita punya rumah dirampok. Di rumah itu ada 8 kamar, ya ada longgang segala macam. Kita di terbesar, tuan rumah terbesar tinggal di kamar yang kecil. Sudah terbesar di kamar yang kecil, kata si rampoknya, tuan rumah, udah deh kita damai aja, kamu situ sisanya buat saya. Adil nggak? Rampok gitu. Itulah yang kemudian ditawarkan oleh Israel, yang kemudian disebut dengan otoritas Palestina. Otoritas Palestina itu ada di 2 wilayah, yaitu di jalur Gaza dan Gaza dan West Bank atau Tifaqul Gharbiyah atau Tepi Barat. Jadi ada Tepi Barat dan kemudian ada Tepi Barat, kemudian ada jalur Gaza. Dan selebihnya itu mungkin sekitar 90 sekian persen itu di bawah otoritas Israel dan tidak oleh orang Palestina. Walaupun di beberapa wilayah itu ada orang Arabnya, itu Palestina, dan mereka berpasporkan Israel, walaupun agamanya Muslim, ya, tetapi mereka sangat tertekan secara politik dan lain sebagainya. Tapi itu di bawah. Nah, otoritas Palestina itu kan harus ada pemimpinnya, maka kemudian dilakukanlah pemilu. Hamas itu tahun 2006 dihitung-hitung tuh dengan kelicikan Israel, dengan kejahatan kelicikan teman-temannya yang Fatah, yang PLO, kalah dan kita. Ternyata alhamdulillah 2006 mengejutkan, Hamas menang. Menangnya bukan menang tipis kayak pilpres kita sekarang, tapi menangnya menang kalah 70%. Ridhokah orang Israel? Tentu saja ridho. Maka kemudian kemenangan itu dihalang sedemikian rupa, ditekan segala rupanya menggunakan Fatah yang kalah itu untuk terjadilah semacam perang saudara. Dan akhirnya mereka Fatah ini ingin mengalahkan seluruh Hamas baik di tepi barat ataupun di Gaza. Tetapi Hamas akhirnya melawan, ya. Tapi baik Hamas karena Fatah itu saudaranya, jadi tidak dibantai, cuma diserangin aja ke tepi barat. Karena mereka ternyata support oleh amunisi senjata yang sangat luar biasa untuk membunuhi orang Hamas. Tetapi itu digagalkan oleh Hizbut Al-Qassam, kemudian Gaza bersih dari Fatah. Sebetulnya juga kalau di tepi barat mau lawan bisa menang, tapi ini akan menyebabkan cedera di dunia internasional tentang Hamas dari buruk, sehingga kemudian Tifaqul Gharbiyah diserahkan kepada Fatah yang menuju kota Ramallah yang Mahmud Abbas. Saya ingin jelaskan ini kepada ibu bapak sekalian bahwa kondisinya itu yang namanya Gaza itu mungkin hanya 3-4% dari wilayah wilayah Palestina. Berapa luasnya? Luasnya itu mungkin 1 atau 2 kecamatan di Depok. Depok kita punya 11 kecamatan. Berapa penduduknya Depok? 11 kecamatan, hampir 2 juta orang penduduknya, mungkin lebih sedikit. Dan ternyata di Gaza yang seluas 2 kecamatan di Depok itu penduduknya 1,5 lah, mungkin sekitar itu. Ya, sekitar 2 jutaan itu ada di barat, kemudian 1 juta sampai dengan 2 juta ada di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Israel, di Yerusalem, di Quds, di Haifa, di Asqalan, dan di beberapa wilayah yang lain. Tapi dalam kondisi minoritas mereka tersiksa dan lain sebagainya. Total itu penduduk yang masih ada di Palestina itu jumlahnya sekitar 6 jutaan, ya, yang ada di Palestina. Tapi ketahuilah bahwa ternyata orang Palestina itu ada di luar Palestina, jumlahnya mungkin dalam jumlah yang sama atau lebih sedikit, sekitar 6 jutaan. Dan terbesar itu ada di mana? Di Jordania, itu sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. Kemudian ratusan ribu itu ada di Libanon Selatan, puluhan ribu lebih sedikit itu ada di Syria, kemudian puluhan ribu lagi ada lebih sedikit lagi itu ada di Kuwait,
dan mungkin sekitar 1 juta atau sampai dengan 2 juta ada di seluruh dunia, terutama di Eropa, di Kanada, di Amerika Selatan, dan di Amerika Selatan itu di Argentina, mungkin di siapa lagi, pasti di Kolombia ada di Argentina kan? Karena saya lagi agak alergi untuk Argentina kan, mudah-mudahan kalah karena pemainnya Yahudi daripada tempat sementara di sana ada Yahudi juga tapi ada Masud Muslim sama Hendra setuju kan? Nah kira-kira pokoknya itu Jerman akhirnya jadi 5 jutaan itu ada di luar Arab, di Turki ada, di negara-negara teluk di Eropa, di seluruh Eropa Barat sangat banyak sekali. Di hampir setiap negara Eropa Barat pasti ada komunitas Palestina. Dan ini dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala berakhir orang Palestina yang menyebar, yang berdiaspora kemana-mana, itulah yang kemudian akhirnya menyadarkan mereka menjadi ulama, menjadi apa segala macam kepada kaum muslimin seluruh dunia. Alhamdulillah sebuah keberkahan yang luar biasa. Tapi kenyataannya begini. Nah, balik lagi tentang Gaza. Sekali lagi, Gaza itu sekitar 3 atau 4% dari wilayah Palestina yang dirampok oleh Israel. Karena tepi barat itu sudah Israel, walaupun ada di situ Mahmud Abbas CS, tapi itu adalah Israel. Itu otoritasnya bohong-bohongan. Tapi yang jelas yang sekarang berhadapan dengan Gaza. Setelah 2006, 2007 bisa kemudian mengusir Fatah dan bersih dari PLO, tidak ada dari Fatah kecuali Hamas dan faksi-faksi yang sepakat, ada Jihad Islami dan lain sebagainya, dan tentu saja masyarakat Gaza di situ. Dan Hamas pun juga punya sayap militer yang disebut Al-Qassam. Dan ini adalah pasukan yang paling ditakuti oleh Israel. Dan akhirnya Israel 2008 akhir Desember di musim dingin itu melakukan penyerbuan ke Gaza. Ya, menyerbuan ke Gaza selama 22 hari sampai dengan bulan Januari 2009. Dibombardir seperti sekarang dan mensyahidkan 1.600 syuhada. Dari 1.600 itu 600 adalah balita 5 tahun ke bawah sampai dengan bayi. Yang dewasanya memang lebih besar, itu sekitar berapa? 1.000 orang. Tapi alhamdulillah 3 bulan berikutnya, Januari, Februari, Maret tercatat lahir selama 3 bulan sekitar 5.000 bayi, ya, dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5.000 bayi. Jadi hampir 10 kali lipat dibayar yang balita meninggal itu ternyata diganti 2.000, bukan dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah bagaimana cara Allah mengertilah memang Allah membuat perempuan Palestina itu hamil. Ya, karena memang unik di Palestina itu kayak di Indonesia. Ya. Di sana itu tidak ada yang bayi di tempat sampah, ya, di rumah sakit atau di masker. Di masjid terminal nih, terminal Depok, hampir tiap hari ada anak pelantar di situ. Kalau di sana nggak ada, alhamdulillah bayi-bayi mati, kecuali bayi mati itu karena dibom oleh saya. Dahsyat Allah memberikan. Apa yang kemudian terjadi di perang 22 hari itu? Di perang 22 hari itu kejadiannya sangat menarik karena mereka dalam memerangi itu, dalam perang itu Hizbuddin Al-Qassam itu mendapatkan Khalid Salim. Ya, perang itu tidak dilakukan oleh Israel karena ingin membebaskan Khalid Salim, seorang tentara kopral kalau nggak salah dari perang Israel. Apakah terbebas? Tidak
salin-salin? Tidak. Dan hanya satu orang syahid dari pasukan Izzuddin Al-Qassam, belasan orang tewas dari pasukan Israel, dan puluhan pasukan Israel luka. Jadi kalau disebut head to head, sebetulnya perang itu Israel kalah karena dia mundur tanpa syarat. Mundur tanpa syarat. Berarti sebetulnya menang. Walaupun sekali lagi syuhada dari masyarakat. Apa namanya? Gaza itu adalah siapa tadi? 1.600 orang. Diulang-ulangi 2010. Israel 8 hari Pak. Dan tidak satupun pasukan Izzuddin Al-Qassam yang terluka apalagi tewas, dan 35 orang yang diberitakan oleh Israel ketika orang Hamas meyakini belasan orang dari tentara Israel modal. Itu tahun 2010. Dibikinlah strategi dimanapun ingin menyerang lagi, maka dikembangkanlah hanya selama 4 tahun itu adalah pesawat tanpa awak, pesawat bom tanpa awak. Yang kemarin kami dibaca. Perang itu hanya ada di Israel. Kalau capres yang bilang itu drama, itu sudah ada makan dengan Israel. Dan sekarang sudah hari ke-7 ini, tadi malam update terakhir 150 syuhada, mayoritas adalah anak-anak, dan sekitar 1.000 masyarakat Gaza itu luka-luka. Dan ini kondisinya parah, ini saja karena itu Rafah ditutup oleh tentara Mesir. Malah konon katanya tentara Mesir beberapa pasukan elitnya ikut membantu menyerang ke Gaza untuk membunuhi saudara muslimnya bangsa Palestina. Kemudian semua logistik di China, air, listrik dan lain sebagainya dalam kondisi yang sangat parah hari ini. Begitu. Jadi sekali lagi itu Pak yang namanya Gaza dan seluruh wilayah Palestina itu adalah milik kita muslimin. Jadi kalau Bapak mengumpulkan dana, itu dana itu hanyalah untuk urusan berapa persen dari Pak? 3 atau 4% saja. Tapi kalau Bapak mengumpulkan keluar 10 juta atau 4 juta misalnya Bapak infakkan, berarti Bapak masih utang 96 juta lagi untuk wilayah yang lainnya. Ya, kalau Bapak sekarang menyelamatkan bangsa Palestina di Gaza, berarti yang diselamatkan oleh Bapak itu sekitar 1,5 juta dari masyarakat Gaza Palestina. Berarti kita masih punya tanggung jawab kepada berapa? 8 atau 9 juta rakyat Palestina dan tempat lainnya. Jadi jangan berpikir menyebab itu Gaza masalah selesai. Itu tidak akan selesai. Jadi yang pertama sekali lagi bahwa Gaza itu milik siapa Pak? Milik Palestina. Ini baru yang pertama. Bahwa tidak keempat Gaza Palestina itu banyak. Ya. Tapi karena sudah ada mengambil 10, takut bapak-bapak mau pada besar, saya cukupkan sampai dengan sini. Dan hadisnya belum dibahas. Apa kaitan hadis tadi dengan Palestina? Dan hadis itu belum beres. Masih ada mastama qawmun fi baitin buyutillah. Jadi ternyata bahas hadis itu harus lama. Tidak bisa dibahas dengan waktu sebentar. Tapi karena waktu terbatas, maka boleh buat kita harus selesaikan sampai sini. Ya, yang penting dana Gaza nanti sekarang akan lagi diberikan. Kalau sekarang dengan di bawah saya akan kesana, ya, karena sekarang kita belum ada dibikin lengkap untuk wadah dompet, ya. Berarti nanti malam mohon jangan pakai sarung, datang pakai celana panjang Pak ya, biar dompetnya ke bawah. Dan alhamdulillah kalau kemudian nanti
Ustaz, dipersilakan. Mudah-mudahan tidak ada. Cukup. Jadi apa namanya, setiap kajian Ustaz, pengurus apa namanya itu didokumentasikan. Jadi Bapak maupun Ibu-ibu bisa mengakses websitenya www.masjid-alisan.org. Jadi apapun yang dikaji oleh Ustaz, yang baik itu kajian subuh ataupun yang kajian-kajian yang lainnya, bisa dilihat atau dilihat di website tersebut. Mungkin Ustaz bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Demikian, mudah-mudahan oleh waktu bila Allah menakdirkan kita ketemu, kita bahas latihan seperti doa sampai saya tidak lupa. Dan tadi beda sama Ibu Bapak sekalian. Tapi itu kalau tidak ahli kalau hari benar, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah bi jalali wa jalali wa mu'adil sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna zalamna zulman katsiran. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana min indika maghfiratan warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ummahatina wa li abaina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masayikhina wa li asatidina wa li akhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Mujib as-Sailin, maqamu yang berhimpun di Masjid Ihsan al-Ihsan ini meyakini keagungan dan kebesaran. Kami hanya beribadah kepada-Mu ya Rabb. Kami hanyalah mengharapkan rahmat dan lindung-Mu. Kami bentuk takut akan murka dan azab-Mu. Tetapi syaitan yang selalu menggoda kami setiap saat. Hawa nafsu yang sulit kami kendalikan membuat kami lalai beribadah kepada, meninggalkan sunnah Rasul dan asik berbuat dosa dan berbuat maksiat. Adalah kenistapaan yang tiada tara akan kami rasakan di dunia dan akhirat bila Engkau tidak memberikan ampunan-Mu kepada kami semuanya. Ampuni kami ya Rabbana dari kesalahan dan dosa, dari maksiat yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Mujib as-Sailin. Ampuni juga ibu dan ayah kami. Curahkanlah kasih sayang-Mu, curahkanlah rahmat-Mu kepada keduanya. Jadikanlah akhir kehidupan mereka berdua adalah husnul khatimah. Jika telah wafat salah satu atau keduanya, lapangkan alam kuburnya, bangkitkan dengan segenap perlindungan-Mu, permudah hisab-hisab nanti dan masukkan keduanya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan hidup. Ya Rabbana, ampuni istri kami, ampuni suami kami, jadikanlah kami pasangan yang sakinah, Engkau ridhai dan Engkau berkahi. Berikutnya jadikan pula kami menjadi ayah ibu yang mampu merawat, mendidik dan mengarahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solehin dan juga salihah. Ya Rabbana, ampuni anak, menantu, keturunan, cucu, adik, keluarga, kerabat semuanya, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Kami Maha mendengar dan Maha kata. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar, jayakanlah Islam bersama kaum muslimin. Hinakanlah kekufuran dan orang-orang kafir. Hinakanlah musuh-musuh dan musuh-musuh agama. Ya Rabbana, segerakanlah kemenangan kepada para mujahid-Mu yang berjuang di jalan-Mu, baik itu di Palestina, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Thailand Selatan, di Burma, di Kashmir, di Balkan, di negara-negara Kaukasus, di Rusia, dimanapun juga mereka yang dihinakan, ditindas, dilecehkan, terutama saudara-saudara kami yang di Gaza dan Palestina yang sudah sepekan ini bulan Ramadan ini mereka mengalami penyerangan yang membabi buta dan musuh agama kami Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar, sebarkanlah rasa sabar, rasa istiqomah seluruh kalangan kaum muslimin termasuk kaum muslimin di Indonesia ini. Kokohkanlah semangat kami untuk
senantiasa menjalankan syariat-Mu dengan sebisa dan semampu yang kami lakukan, dan menangkap kami ya Rabbal Alamin dalam pertarungan dengan orang-orang kafir berjalan. Kami sadar ya Rabbal Alamin, keislaman kami akan senantiasa dirongrong dengan ketidakridhaan orang-orang kafir terhadap kami. Kami sadar bahwa hidup ini adalah berkompetisi, bertarung baik hak wal batil. Oleh karena itu ya Rabbal Alamin, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak, berikan kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan yang batil itu adalah batil, berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Tuhan, 15 hari telah berlalu dari bulan Ramadan ini. Berikan kepada kami ya Rabbana pahala yang sempurna dari setiap ibadah yang kami lakukan selama 2 pekan kemarin. Berikan kesehatan, kesulitan dan kesukaan untuk beribadah di sisi Allah, dan menjadikan sisi Ramadan adalah Ramadan yang aman, yang tentram, yang jauh dari chaos, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar kami tetap khusyuk sungguh-sungguh beribadah kepada ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Mujib as-Sa'ilin. Inilah doa kami kepadamu, dengarkanlah, karena sejatinya Engkau Maha mendengar, dan terimalah permohonan taubat dan ampun dari hamba-Hamba-Mu yang berkurang dengan dosa ini, karena sejatinya Dirimu Maha Penyayang, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujib as-Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah.